Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Heri. Di sini maksud kedatangan saya bersama Pian ini menemui Bapak untuk mewawancara terkait pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh pimpinan sekolah. Saya mohon izin waktu Bapak supaya kita bisa melakukan wawancara ini. Terima kasih. Kalau begitu izin Pak menanyakan yang pertama ini. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah dia dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Saya berkenaan dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan. Jadi kalau pengalaman saya ya, mengidentifikasi atau memilih-milih lah, ini apakah kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral, itu dari menganalisis dulu permasalahan apa. Itu tentunya mencari informasi dari kalau kasusnya anak ya tentunya mencari informasi dari guru kelasnya lah. Dari anaknya kan belum tentu benar informasi. Jadi dianalisis dulu Pak ya, sama mencari informasi seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang harus sama-sama kita perjuangkan seperti itu. Jadi untuk mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan yang kasusnya itu sama-sama punya nilai kebajikan kan, tentunya langkahnya tadi kan dari awal mengidentifikasi apakah sumber informasinya dulu, informasi dari guru, kita pastikan bahwa kasus ini ya memang seperti itu kasusnya, baru kita mencari pengambilan keputusannya. Jadi mencari yang mana yang kira-kira itu yang paling sedikit resikonya, kalau yang sama-sama benar. Oke, jadi ya kalau yang dia sama-sama benar, kita cari yang resikonya paling sedikit seperti itu Pak ya. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya tadi dalam mengambil keputusan tentu kalau kasusnya itu berkenaan dengan siswa di kelas, perlu dipanggil dulu pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu, seperti kalau di kelas kan keterangan dari siswanya, kemudian guru kelasnya, kemudian orang tuanya, dan guru yang lain yang mungkin tahu dengan cerita yang terjadi di kelas tersebut. Baik, setelah pihak-pihak dipanggil tadi apalagi nih Pak langkahnya? Menganalisis apa permasalahan, misalnya dari sini seperti ini beritanya A, B, C, kemudian kita cari tahu yang mana informasi yang paling benar. Kalau sebenarnya kalau mengambil keputusan harus valid dulu kan informasinya, baru kita bisa mengambil keputusan. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk pengambilan keputusan yang baik, yang efektif itu saya rasa informasi yang akurat dan saling keterbukaan antara semua pihak yang mengetahui kasus tersebut itu sangat membantu dalam hal pengambilan keputusan kita. Kalau di antara mereka itu ada yang menutupi, akhirnya keputusan kita juga kadang-kadang salah karena ada hal-hal yang ditutupi. Jadi keterbukaan sama informasinya akurat gitu ya Pak. Terus menghindari adanya yang menutup-nutupi informasi tadi. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Tantangannya biasanya terjadi apabila ada di antara pihak-pihak yang terkait itu tidak duduk dengan permasalahan yang ada. Misalnya ada permasalahan pribadi kah di belakangnya,
jadi kan itu mempengaruhi juga, sehingga mereka ada yang membesarkan cerita, akhirnya tidak, misalnya harusnya diterima tidak terima karena memang ada permasalahan juga di sebelumnya. Jadi ada permasalahan pribadi yang sebelumnya terjadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ini Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi misalnya nih, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya tertentu? Jadi bentuk atau prosedurnya itu bagaimana biasanya Bapak lakukan? Kalau saya pribadi itu tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan tidak terlalu berat, itu ya mau tidak mau kita harus mengambil keputusan tepat. Dan sebenarnya keputusan tepat itu pun juga belum tentu juga menjadi keputusan yang baik, karena kan belum bisa menimbang-nimbang ini apakah ini win solution atau enggak. Karena darurat tadi kan akhirnya ngambil keputusan secara singkat. Tapi kalau misalnya itu kasusnya masih bisa ada waktu untuk berpikir, ya jadi bagus diulang. Tapi jadwal tidak ada jadwal pastinya. Berarti kalau untuk terjadwal itu tidak ada Pak ya, tapi memang ada waktu untuk memikirkan secara khusus Pak. Baik, kemudian terkait ini Pak, ada nggak sih orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Kalau orang mungkin biasa itu pihak yang terkait itu harus ya sama dengan faktor lah, ini bisa digabungkan faktor orang-orang yang terkait itu mampu memberikan informasi yang jelas, intinya terbuka lah semuanya, sudah diberikan semua dimintai keterangan ya harus memberikan keterangan sejujurnya. Jadi faktor-faktor kejujuran dari mereka itu yang sangat. Jadi tadi pihak-pihak terkait tadi Pak ya yang dulu membantu untuk mengambil keputusan. Kalau orang tertentu misalnya si A, si B. Siap. Kemudian ini Pak, nah yang terakhir kita dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ini tadi, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Dalam pengalaman saya selama ini mengambil keputusan, hal-hal yang bisa saya ambil itu ternyata memang itu khususnya ke anak ya. Jadi tidak semua berita yang disampaikan anak ke orang tua itu tidak semuanya benar. Artinya perlu bisa meluruskan masalah ini. Dan kemudian yang kedua, memang keputusan yang kita ambil selama ini itu ya pastinya ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Tapi tujuan kita memang karena kasus ini benar, ya paling tidak meminimalisir yang kecewa, minimalisir risiko yang tidak. Ya memang harus ada yang dikalahkan. Jadi ya tidak terlalu lah. Baik, siap Bapak. Terima kasih banyak ini Pak, kita sudah ada di akhir sesi wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan untuk wawancara ini. Semoga saya bisa banyak belajar juga dari sini agar bisa menjadi pimpinan yang baik seperti Bapak. Jadi kalau begitu saya pamit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin minta waktu Ibu untuk wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan sekolah. Yang pertama begini Bu, jadi bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi yang pertama kita ini ya antara dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Yang kita ketahui kan yang namanya dilema etika itu kan benar PS benar, Betul, ya kan? iya. Kemudian kalau yang bujukan moral itu benar PS salah. Kalau kita biasanya kalau benar sama benar itu kadangkala yang kita pikirkan ini hal-hal yang kita pikirkan dulu. Kalau itu masalahnya kasus ke siswa, kalau biasanya itu efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi yang pertama dulu kita lihat kan ininya, oh ini kasusnya etika atau moral. Nah biasanya kalau itu yang kita lihat jangka panjang dan jangka pendeknya.
Kalau kita memberikan kasus itu jangka panjang dan jangka pendek, misalnya terhadap siswa nih, kita memberikan siswa ada masalah, kita pikirkan dulu, oh jangka panjangnya seandainya nih siswa kita keluarkan, jangka panjangnya apa, ya kan? Biasanya dia akan berhenti, misalnya nih, gitu nggak? Kalau jangka pendeknya, apakah siswa ini jika kita keluarkan, tidak kita keluarkan, misalnya nih, efeknya untuk siswa yang lain itu bagaimana? Nah itu biasanya tuh. Nah, jadi kadang-kala yang namanya etika moral dan etika ini, etika dan moral ini kadang yang ininya perlu kita bicarakan juga dengan guru terkait. Nah, tapi yang tadi soalnya kan gini, bagaimana kita menyikapi antara etika dan moral dan etika dan wujudkan moral. Nah itu tadi, jadi jangka panjang dan jangka pendek efek dari perbuatan itu. Itu yang perlu dipikirkan dulu. Baik. Kemudian kalau ibu ini biasanya dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bu benar sama benar, yaitu bagaimana cara ibu mengambil kebijakannya atau mengambil keputusannya seperti itu Bu? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tadi kan identifikasi masalah dulu yang pertama lah, identifikasi masalah. Kita mencari identifikasi itu kan peristiwa yang terjadi itu seperti apa, itu harus jelas dulu, jangan sampai kita cuma mendengarkan dari satu buah pihak. Nah biasanya kita panggil kalau misalnya memang ada masalah antara siswa, kita panggil kedua-duanya. Nah identifikasi masalah. Yang kedua yaitu biasanya nih kalau kita ini langkah-langkah berikutnya adalah membicarakan hal itu dengan guru terkait. Kalau di sekolah biasanya lah, kalau kita kelas sekolah kan, yang pertama wali kelas, yang kedua guru BK-nya. Nah itu yang langkah-langkahnya. Nah kemudian kan kita musyawarahkan, bisa juga melibatkan orang tua siswa tersebut akhirnya. Nah jadi ada pihak-pihak yang dilibatkan dalam kita mengambil keputusan yang berkenaan dengan etika moral maupun etika maupun bujukan moral. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif ya biasanya satu, keputusan itu misalnya kalau memang itu etika benar atau benar, biasanya itu yang bersangkutan dulu kita panggil yang bersangkutan mungkin dengan segitiga restitusi ya. Nah itu yang pertama dulu kita lakukan, itu efektif kayaknya. Yang kedua yaitu dengan pendapat para guru-guru musyawarah, intinya kalau di sekolah itu kita musyawarah. Kita kadang bisa mengambil keputusan musyawarah tanpa adanya musyawarah. Walaupun nantinya ya yang namanya kita nih kepala sekolah, kadang-kala dalam mengambil keputusan itu kita lah sebelum mengambil keputusan itu biasanya para guru-guru ini itu nanti dilema di kepala sekolahnya. Kadang ada siswa yang berbuat salah, keluarkan ibu. Nah itu kadang kan kalau di sekolah seperti itu, keluarkan. Kita kalau mengeluarkan murid langsung mengeluarkan murid. Nah yang namanya kepala sekolah pasti ada tadi memikirkan jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jadi kita kata pasti ada tekanan di sekolah itu dari pihak sekolah itu pasti ada dari guru. Nah maka kita cari orang yang kita bisa ajak musyawarah, yang punya visi yang sama dengan kita. Biasanya kayak itu. Baik Ibu, kemudian kalau selama Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan ketika Ibu mengambil suatu keputusan? Seperti tadi yang dibicarakan tadi lah, yang tantangannya yaitu adanya tekanan batin kita. Kadang yang namanya benar dua benar ini kan itu jadi tekanan diri kita sendiri. Apalagi ada pihak-pihak lain yang mengatakan istilahnya sepihak, seperti misalnya kejadian siswa, keluarkan aja Bu siswa ini. Sedangkan kita kan menginginkan anak ini berubah, perlu jangka waktu, tidak bisa kita membalikan telapak tangan. Misalnya nih kayak Ibu kan baru nih ke sekolah, baru ada siswa yang bermasalah misalnya di sekolahan itu, kita baru di sekolah itu langsung bilang, Bu ini tuh rancak mana sudah Bu ini perlu dikeluarkan. Sedangkan kita ini kan sebagai kepala sekolah baru seharusnya perlu penjajakan, siapa tahu dengan kita anak itu bisa berubah. Bukannya langsung Bu mulai dulu sudahnya kayak itu. Nah sedangkan kita kan baru di situ, siapa tahu dengan kita, cara kita yang berbeda dengan yang dulu itu bisa berubah. Nah seperti itu. Siap.
Berarti tadi kalau boleh juga pula, selain karena tekanan batin, kadang tuh persepsi Iya. orang-orang di sekeliling kita itu juga jadi tantangan Jadi tersendiri tantangan. ya. Gitu. Oke. Kemudian apakah ibu mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada butuh waktu khusus seperti itu Bu, atau ada prosedur-prosedur yang harus ibu jalankan seperti itu? Biasanya nih kalau ada masalah tidak mungkin kita langsung menyelesaikan masalah pada hari itu, pasti ada waktunya, kan jenjang waktunya. Nah biasanya seperti ini, jika ada yang bermasalah kita panggil dulu pihak yang bermasalah, kita dengarkan apa opsi masing-masing, ya kan. Nah kemudian setelah itu kita rembukan dengan guru-guru, baru kita panggil orang tua siswa. Nah baru seperti itu. Jadi kalau jadwalnya sekian tidak tuh fleksibel juga. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jelas ada. Kalau kita pasti ada di sekolah itu pasti ada. Yang pertama adalah guru. Guru biasanya wakasek siswaan. Kemudian ada juga guru bimbingan konseling. Nah, atau kalau kita perlu misalnya itu tokohnya, bisa perlu kita seorang tokoh, bisa juga kita minta ulama terdekat di kampung tersebut, bisa kan? Nah seperti itu. Jadi perlu juga kita, apalagi kita bisa di kampung kita, di tempat sekolah kita itu misalnya dekat dengan ulama. Nah jadi kan bisa ulama itu kita undang, nah untuk memberikan ini wejangan kepada murid. Nah jadi terlibat tokoh itu perlu juga di tempat kita. Jadi melibatkan tokoh di luar sekolah itu karena Bapak. Nah kemudian dari semua hal yang telah ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat ibu sampaikan ke saya terkait pengalaman ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Kalau dilema etika dan moral, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan biasanya lah yang kita perlu tanamkan. Kadang nilai kebenaran dan nilai kebenaran sama nilai kejujuran misalnya kan seperti itu. Kemudian nilai kebenaran dengan kepentingan individu. Nah, betul. Itu seperti itu dulu yang perlu kita anukan. Oh, ini kita benar dengan benar misalnya. Kalau kita melakukan ini efeknya apa? Nah, itu kan karena seperti itu. Itu perlu diperhatikan ini nilai-nilai kebajikannya dulu yang kita tanamkan, yang kita anikan gini. Oh, misalnya kita mudah aja mengeluarkan siswa ini, kita mudah, cuma efek jangka panjang itu seperti apa? Sama kasus kita menaikkan, kadang-kadang ya ada kasus sekolah ya. Nilai siswa dinaikkan. Oh ya. Nah, itu kan. Betul. Nah, itu kita dilema etika loh, kadang kita pikirkan kita menaikkan ini kadang bertentangan dengan hati kita. Betul. Padahal anaknya tidak di kelas tidak seperti itu, tapi dinaikkan nanti sekolah yang kena. Nah, itu perlu kita pikirkan juga jangka panjangnya. Nah, itu perlu seperti itu. Jadi perlu nilai-nilai antar kebajikan dan kejujuran, nilai-nilai berkepentingan dan kepentingan individu kita. Kadang-kadang sekolah kita yang dicap. Iya, betul. Ya Allah. Nah, itu pimpinan perlu mempertimbangkan itu juga. Jadi mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada pula dan efek jangka panjang tadi. Dan efek jangka panjang tadi. Nah, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu yang sudah mau meluangkan dan kita sharing terkait pengambilan keputusan ini. Kalau begitu ulun pamit undur diri Ibu. Terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.